Hi sweeties, I'm Farika Yunatama, so welcome back to my videos. So guys, in these videos, I will share about all material about D-axis and we will conclude in the end of video, so keep on watching. So ya, kita bakalan kupas tentang D-axis. Jadi D-axis itu apa dan contohnya itu bagaimana. Jadi D-axis itu sebuah kata atau ungkapan yang biasanya digunakan tapi berdasarkan konteks atau tergantung pada konteksnya gitu. Dan D-axis ini tuh biasanya merujuk pada seseorang, tempat, terus lokasi dan juga hubungan sosial. Seperti jenisnya. Nah, jenis D-axis ini tuh ada 4. Ada person D-axis, ada juga temporal D-axis, ada spatial D-axis, dan juga ada social D-axis. Untuk masing-masing tipenya seperti person D-axis bisa kita lihat dari artinya secara literally, yakni person, yaitu berarti D-axis yang berkaitan dengan seseorang atau kata ganti seseorang seperti saya, Anda. Terus dia yang menunjukkan perempuan ataupun dia yang menunjukkan laki-laki atau mereka. Lalu ada juga temporal D-axis. Nah, D-axis ini tuh merujuk pada atau mengacu pada penggunaan kata ganti waktu yang menunjukkan waktu seperti sekarang, nanti, lalu dan lain sebagainya. Lalu ada juga spasial. Spasial di sini tuh merujuk pada lokasi sebuah benda atau lokasi seseorang mungkin. Seperti di sana, di sini, terus di situ, seperti itu. Terus ada juga social D-axis. Nah, untuk social D-axis ini itu biasanya mengacu pada hubungan sosial atau hubungan antar sosial. Lalu fungsi D-axis ini apa sebenarnya? Fungsinya itu menyampaikan atau menunjuk objek atau orang pada konteks langsung. Terus ada juga yang fungsi lainnya itu membangun hubungan spasial dan juga temporal dan juga membangun hubungan antara sosial. Dan di sini juga ada fungsi lain yakni menyampaikan makna sosial dan juga dinamika kekuasaan. Jadi D-axis ini tuh ada juga yang mempelajari tentang hierarki atau kekuasaan seperti penggunaan bahasa pada sebuah kampus misal nih ya. Gak mungkin dong untuk mahasiswa manggil atau bercakapan dengan dosennya layaknya mereka seperti pada temannya gitu. Kayak misalkan nih mau tanya gitu kan, kalau kita tanya ke teman kan ya kayak memanggil nama terus kayak tanya biasa, yaudah kita pakai bahasa biasa, dan itu nggak mungkin banget kan untuk digunakan di percakapan dengan dosen. Jadi kayak misalkan dalam bahasa Inggris itu ada juga yang kayak Sir, I have a question. Jadi kayak kita tuh menggunakan bahasa formal gitu. Terus ada juga yang misalkan permisi Pak, saya mau bertanya. Intinya seperti itu. Jadi D-axis itu mempelajari kata ganti sebenarnya, tetapi berdasarkan atau bergantung pada konteks. Lalu apa perbedaan antara konteks dan juga D-axis? Untuk D-axis ini tuh penggunaannya itu bergantung pada konteks, sedangkan konteks di sini mencakup faktor-faktor seperti latar fisik, terus seperti pengetahuan antara pembicara dan juga penerima, dan juga ada juga yang peserta yang terlibat. Jadi kayak D-axis ini tuh ya bergantung pada konteksnya, pada siapa pembicaranya, siapa penerima pembicaranya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, D-axis ini tuh penggunaannya itu berdasarkan atau bergantung pada konteks. Dan konteks di sini itu meliputi apa saja? Ada pembicara, ada juga pengetahuan bersama antara pembicara dan juga penerima. Lalu ada juga latar-latar fisik. Jadi itu semua pembahasan tentang D-axis. Hope it helps. See you and